Agatha 616, ya, itu adalah nama komet yang akan menghantam bumi. Akan tetapi seluruh manusia bersatu dan meluncurkan roket, dan banyak sekali roket. Dan pada akhirnya, boom, komet itu pun hancur lebur. Akan tetapi, roket tersebut banyak sekali mengandung zat kimia yang pada akhirnya jatuh kembali ke bumi, membuat binatang berdarah dingin bermutasi menjadi monster. Seluruh angkatan perang bersatu menghancurkan monster-monster tersebut, mengalahkan monster-monster tersebut, akan tetapi kewalahan sehingga populasi di muka bumi berkurang sebanyak 95%. Perkenalkan, ini adalah Jules Dawson atau biasa dipanggil Jules. Dia kelihatan sangat bosan karena dia tahu dia hanya melakukan aktivitas harian ya itu saja di dalam bunker, di dalam bawah tanah, memerah susu sapi misalnya, lalu berbenah, beres-beres, dan juga menjadi koki, memasak masakan untuk para penghuni bunker atau bawah tanah, dan tak lupa latihan memanah walaupun didikannya kacau ya. Lalu dia melihat ada sesuatu yang aneh, lampu berkelap-kelip, dan dia mengetahui ada sesuatu bahaya di sini dan dia menyiapkan senjata untuk teman-temannya. Guys, got the weapons. Stay. What? Get what you need and let's go. What's happening? What's going on? Dan di saat itu, Jules segera menawarkan bantuan untuk ikut serta dengan teman-temannya. Akan tetapi, salah satu temannya melarang Jules untuk ikut karena Jules adalah seorang yang penakut. Oh, we're past this, Joel. Past what? You guys need help. I can help. Let me help. Are you gonna make me say it? Say what? You can't handle it, Joel. You're shook. Okay. Lalu Jules hanya bisa terdiam, dan kemudian terdengar suara gebrakan yang sangat kencang. Okay, 30 meters out. Let's move. Dan pintu lorong pun sudah berhasil dibuka. Teman-teman Jules bersiap untuk masuk. Load out. Go with them. Terlihat dengan jelas semua orang menunggu dengan sangat cemas. Dan warna ungu yang ada di radar itu adalah monster. Dan monster itu sudah berhasil memangsa satu orang. Oh my God. He's got one of them. What about the others? They're coming back. Akhirnya Jules tetap memutuskan untuk membantu teman-temannya dan menerobos masuk. Joel, wait! Ketika Jules sedang mencari dan mencari, akhirnya dia menemukan di satu ruangan untuk dia masuki. Dan kemudian hal yang sangat mengerikan pun terjadi. Dan pada akhirnya teman Jules berhasil membantu Jules dengan menebas kepala monster kecoa tersebut. Inilah pemetaan pencarian Amy yang dilakukan oleh Jules melalui jaringan radio. Dan pada akhirnya, selama 7 tahun pencarian, Jules berhasil terhubung dengan Amy. Joel, hey! Hey, Amy. Hi. I'm glad you're okay. Thanks. Yeah. Jules memberitahu Amy kalau dia sering menulis surat dan Amy sangat ingin untuk membacanya. I write you letters. I'd love to read them. Ketika Jules ingin merespon perkataan Amy, tiba-tiba jaringan radio terputus. Really? I would love to read them. No. Amy? Ketika seluruh penghuni bunker berkumpul, tiba-tiba Jules bertanya kepada temannya seberapa jauh lokasi koloni Amy berada. How far away is Amy's colony? What? Amy's colony? How far away is it? About 85 miles. Dan seorang teman Jules memberikan informasi kalau membutuhkan waktu 7 hari untuk berjalan kaki sampai ke sana. How long? 7 days. Minimum. Dan sampailah Jules di suatu rumah yang tidak berpenghuni. Kemudian dia mendengar suara gelembung air, dan suara gelembung air itu muncul dari suatu kolam. Dan suatu hal yang menakutkan pun terjadi.
Jul begitu ketakutan ketika monster kodok itu mencoba menyerangnya sehingga dia terjatuh tersungkur. Lalu dia melihat ada seekor anjing. Sepertinya anjing tersebut ingin menolong Jul. Seketika Jul terbangun dan langsung berlari secepatnya. Hanya saja monster kodok itu berhasil menghantamnya dan berusaha untuk menarik kakinya. Jul berusaha berpegangan pada dahan pohon yang kemudian anjing tersebut membantu Jul kembali dengan menggigit lidah yang sudah dikeluarkan oleh monster kodok itu sehingga melepaskan kaki Jul. Jul mengajak anjing itu untuk pergi bersamanya, dan anjing tersebut memberikan Jul seperti baju merah milik tuannya sebelumnya. Yeah, we can bring that. Do you want me to put it in my bag? Di saat Jul sedang asik melihat gambarnya, tiba-tiba dia terjatuh ke dalam satu lubang. I mean, sure, you get the occasional bloody corpse, but... Dia terbangun dan melihat sekelilingnya begitu banyak lubang. Dan lubang itu ternyata adalah sarang dari monster cacing. Jul mendapatkan bantuan dari seorang bapak tua yang melemparkan tali kepadanya untuk bisa dia naik ke atas dan diselamatkan oleh bapak tua itu. Ketika Jul berhasil diselamatkan, anak kecil itu melemparkan granat ke dalam sarang monster cacing tersebut dan hancur lebur di dalamnya. What's your name? Joel Dawson. I'm Clyde. This is Minnow. Setelah mereka saling berkenalan, Jul, Minnow, dan Clyde melakukan perjalanan bersama-sama walaupun arah dan tujuan mereka berbeda. Jul mau pergi ke arah barat, yaitu pantai, sedangkan Minnow dan Clyde mau menuju utara yang dimana itu adalah dataran tinggi yang dingin. Hey, that was pretty close. It was better. It was really good, right? Dan saat di perjalanan, tiba-tiba Clyde menyuruh Jul untuk berhenti dan jangan bergerak. Joel. Don't move. Oh my God, why? Give me your shirt. Dan ternyata di belakang Jul sudah ada monster yang sangat besar dan di saat yang bersamaan Jul perlahan-lahan membuka pakaiannya. Okay, buddy. Dan ternyata itu adalah monster keong yang sangat besar sekali dan Clyde berusaha untuk menyelipkan pakaian Jul di tubuh dari monster keong tersebut. It's okay. You're all right. Okay now. Karena di tubuh Jul sudah ada aroma monster, maka baju tersebut harus dilepaskan supaya monster-monster lain tidak mengikutinya. All good. On your way now. Mereka semua hanya terdiam terpaku, tercengang melihat monster keong tersebut berlahan-lahan pergi. Dan akhirnya Minnow dan Clyde berpamitan dengan Jul, akan tetapi Clyde memberikan dia satu buah granat untuk berjaga-jaga di jalan demi keamanan. You're gonna be okay. Di perjalanan Jul menghadapi dua monster yang sangat ganas. Yang pertama adalah monster kelabang dan dia berhasil membunuhnya. Dan monster yang kedua adalah monster cacing yang sangat ganas dan tentu Jul juga mampu membunuhnya. Granat itu sudah berada di dalam genggaman tangan Jul dan segera dia lemparkan ke dalam perut monster cacing itu. Jul berhasil kembali ke daratan dan tubuhnya banyak digigit oleh lintah beracun.
Efek dari gigitan lintah beracun ini membuat tubuh Joel menjadi sangat lemah. Dan siapa sangka, ternyata dia ditemukan oleh Amy, orang yang dia cari selama ini. I know you will. Joel. That was nice. Ketika Joel tersadar, dia berkenalan dengan Kapten Brook, pemilik kapal Yah yang memiliki rencana untuk mencari pulau baru yang aman dari monster dan semua orang akan ditolong olehnya. So which one of you is the yacht captain? Guilty as charged. Captain Brooks Wilkinson, Royal Australian Navy. Oh, dear God. Retired, of course. I'm ex-commie cap. Pada suatu malam, Joel berada di satu ruangan bersama Amy. Dan di saat inilah Joel menerima kenyataan pahit. You know, I came all the way here to see you. I'm not the same person that I used to be, you know? 7 years, it's a long time. Amy mengakui bahwa dia tidak lagi mencintai Joel karena dia sudah memiliki pasangan. Hanya saja pasangannya sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Last year I lost someone, and he meant a lot to me. Inilah kenyataan pahit yang diterima oleh Joel. Akan tetapi, cerita tidak habis sampai di sini karena ada kejadian yang tentu merupakan bagian terpenting dari film ini. Ayo kita lanjut. Joel didatangi oleh seorang bapak tua dari koloni Amy, yang dimana Joel diberikan segelas bir dan juga semangkuk buah beri ungu, dan itu adalah pemberian dari Kapten Brook. Cap Dutch man, he is snack. Oh. You know he brews his own beer. Joel menjadi curiga dengan buah beri ungu itu karena sebelumnya dia pernah melihat buah beri ungu itu di suatu tempat. Akhirnya dia melihat buku gambarnya dan benar saja, ternyata buah beri ungu itu adalah buah beracun. Purple berries. Saat itu juga Joel segera berlari mencari Amy untuk memberitahu hal ini. Oh, you're so drunk. I think he's planning something. I don't think he's here to save you. Who? The yacht captain, he tried to poison me. Satu persatu orang pun tumbang berjatuhan karena meminum bir yang sudah diberikan dan dibuat oleh Kapten Brook. What does he say? Where is the little fella? Joel. What? Joel. Joel dan semua orang di koloni Amy diikat oleh Kapten Brook, dan Kapten Brook mengakui kalau dia adalah penjara makanan, air, perbekalan, dan juga obat-obatan. Morning. Joel, I'm sorry about the fist here. My crew and I want to thank you for your generous donations. Food, water, supplies, medicine. Kapten Brook menekan tombol di mesin yang dia bawa untuk memanggil kapal Yahnya. 10 tons of pure power. Chain to the front of that yacht. Dari dalam lautan muncullah ke permukaan monster kepiting dan segera semua orang berlarian berhamburan untuk menyembunyikan diri. Amy pun berhasil melepaskan ikatannya, lalu kemudian dia melepaskan ikatan dari Joel. Dan kemudian Amy langsung menyerang salah satu anak buah dari Kapten Brook. Oh my God. Dan Amy pun langsung menghajar anak buah kedua dari Kapten Brook. Melihat Amy yang sedang berjuang, Joel pun berinisiatif untuk mencari senjata untuk melawan monster kepiting itu. Oh no, you died. Ketika Kapten Brook sampai di kapal Yahnya, dia menekan tombolnya itu kembali dan mengalirkan listrik yang besar dan membuat monster kepiting itu semakin beringas dan kembali menyerang Joel. Kaki Joel pun dicapit oleh monster kepiting itu dan Joel segera meminta senjata kepada Amy untuk membunuh monster kepiting itu. Amy, throw me the cannon. I know how to kill it.
ketika Joel berhasil menggenggam senjatanya dan mau dia tembakkan, lalu dia melihat mata kedua monster kepiting itu seperti mata monster yang baik. Dan dia pada akhirnya mengambil keputusan yang lain. You can always tell in the eyes. What are you doing? Shoot it! Dari kejauhan, Kapten Brook bisa melihat aksi Joel, lalu dia berusaha menekan mesinnya itu kembali untuk mengalirkan listrik lewat rantai, dan ternyata memang sudah terputus. Monster kepiting itu mendatangi Joel seolah-olah ingin berterima kasih. Lalu kemudian monster kepiting itu kembali ke lautan. Siapa yang menyangka kalau ternyata monster kepiting itu pergi ke arah kapal Yah tersebut? Dan inilah momen yang kita tunggu-tunggu, yang dimana Kapten Brook dilahap juga oleh monster kepiting itu. Joel mengucapkan terima kasih kepada Amy karena dia sudah melakukan perjalanan yang panjang ini penuh dengan tantangan dan dia tidak menyesal sama sekali. Thanks for inspiring me to take this trip. It's the best decision I ever made. Akhirnya Joel berpamitan dengan Amy dan Joel kembali lagi ke koloninya. Bye, Amy.